Oke. Oke, kali ini kita akan membahas melanjutkan materi PSK atau pengantar sistem kendali, yaitu mengenai dua topik, mengenai transient response dari sistem dan juga mengenai basis kontrol atau respon dari atau ini introduction basic sistem kontrol PID. Nanti kita akan mengenali yang namanya PID itu apa dari dua output kali ini. Terima kasih. Ini kita langsung menuju ke kendaraan masing-masing. Sasaran lokasi sudah ditentukan hari ini. Mohon maaf, mungkin yang ini saya izin mute ya. Oke, sip. Oke. Jadi apa saja yang akan dibahas? Kita sekarang akan mulai dari transient response. Jadi dalam transient response itu seperti apa gitu ya. Jadi review sedikit, merefresh yang kemarin bahwa apa saja yang kita sudah pelajari. Gitu ya. Review bahwa sistem kendali atau PSK ini kita mengenal dua termin ya, yaitu ada yang apa namanya open loop dan juga closed loop, di mana masing-masing ini dibedakan dengan adanya feedback. Lalu kita juga telah belajar bahwa yang namanya komponen sistem PSK itu selalu ada yang namanya input sistem atau kita sebut transfer function dan juga output. Dan di input kita udah belajar mengenai step input, terus dia bisa ramp input, dan juga sinusoidal input, sinkos. Dan transfer function ini nanti kita akan breakdown di sini. Dan di output itu kita belajar mengenai response. Respon dari sistem, kalau misalkan kita kasih input tertentu, maka itu akan seperti apa? Singkatnya begitu. Nah, dalam sistem transfer function yang perlu kalian ketahui, memang ini terdiri dari beberapa order. Di mana order ini tergantung dari cara bacanya seperti persamaan kuadrat ya. Kalau misalkan dia ada S kuadrat, berarti dia order 2. Kalau S pangkat 3, berarti dia ada S pangkat 3. Kalau dia ada S pangkat 1, berarti dia order 1. Seperti itu. Nah, apa yang akan dipelajari di transient response? Di transient response, kita akan mempelajari bagaimana perilaku transient dari output yang dihasilkan oleh suatu sistem. Nah, oleh karena itu, di sini, di transient system, kita akan membreakdown dua order terendah dari sistem kendali. Dan dua order ini sangat sering digunakan karena sangat jarang sekali, ya seperti yang kita ketahui bahwa order dari transfer function itu kan Laplace transform ya. Kalau S pangkat 2, berarti ini ada turunan order 2 gitu ya. Atau apa gitu.
S pangkat 3 ada turunan order 3, S pangkat 1 ada turunan order 1. Dan biasanya yang paling sering itu sistem kita simplifikasi jadi order 1 atau order 2 karena persamaan diferensialnya cukup kompleks kalau misalkan udah masuk order 3 atau order 4. Nah, makanya di sini transient system kita akan belajar mengenai dua order. Pertama itu first order. Dan yang kedua adalah second order. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Dalam kuliah kali ini saya akan menjelaskan secara teoritis dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu saya akan breakdown seperti apa contoh kasusnya dan penerapannya. Dan saya juga udah siapkan beberapa link video yang mungkin bisa memperjelas aplikasi dari sistem sistem yang saya jelaskan nanti. Oke, yang pertama itu adalah untuk first order. Katakanlah kita mempunyai suatu transfer function itu seperti ini. Transfer function itu kan output dalam fungsi Laplace per input dalam fungsi Laplace itu akan sama dengan transfer function. Atau katakanlah saya punya yang mudah dulu aja. 1 per T besar dikali S plus 1. Nah, ini kalau saya gambar diagram bloknya dalam bentuk closed loop, itu kira-kira seperti ini. 1 per TS nah, ini adalah in dalam fungsi S, ini out dalam fungsi S. Nah, ini bisa kalian review di bab mengenai diagram blok ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, lalu fungsi transfer ini saya kasih input S itu adalah sebuah step respon. Atau dalam bentuk S itu adalah super S. Atau kalau in dalam fungsi T-nya itu adalah sama dengan UT. Saya ingatkan lagi, step respon. Ini adalah step ya. Unit step itu adalah bentukannya seperti ini. Kalau misalkan UT, maka dia akan berwarna seperti ini. Nah, karena ini dia 1 di sini, maka ini nilainya adalah 1. Nah, itu adalah respon yang saya berikan, atau respon sinyal yang saya berikan untuk yang saya berikan ke sistem. Lalu sistem tersebut, pertanyaannya, outputnya akan seperti apa? Gitu ya. Nah, kita hati-hati dalam menggambarkan, itu selalu dalam domain waktu ya, supaya terlihat jelas. Oke. Berarti kalau begitu, kalkulasinya bisa kita mulai. Di mana output step respon itu adalah output fungsi S itu sama dengan input S dikalikan transfer function, atau sama dengan inputnya itu adalah 1 per S dan transfer function-nya adalah 1 per TS plus 1. Ini kalau secara singkat berarti ini adalah sama dengan 1 per, saya bagi suku untuk denumeratornya. Nah, tentu supaya bisa lebih mudah di Laplace balik,
saya bisa breakdown ini menjadi dua suku, yaitu A per S B dibagi TS per 1. Atau karena ini konstanta, ya saya bisa ubah atau modif itu menjadi A per S ditambah dikatakanlah B aksen dibagi S plus 1 per T. Dimana ya di sini itu sama dengan B per T. Nah, kalau saya Laplace balik persama, kalau saya Laplace balik gitu ya, maka ini akan menjadi kalau saya simplifikasi atau kalau saya cari A dan B-nya secara singkat gitu ya, udah saya cari, ini adalah hasilnya seperti ini. 1 per S minus 1 per S ditambah 1 per T. Nah, ini adalah kalau dikali itu akan sama dengan ini. Jadi kalau saya Laplace balik, tentunya outputnya dalam fungsi S itu akan sama dengan outputnya dalam fungsi T kalau kita Laplace balik ke domain waktu itu akan menjadi 1 minus E pangkat minus T per T. Nah, karena di sini dia tidak pernah fungsi ini tidak pernah negatif, maka ini berlaku untuk T lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau fungsi ini kita plot dalam satu grafik dengan inputnya, itu saya bisa gambarkan seperti ini. Pertama saya akan gambarkan inputnya dulu. Ini adalah inputnya yang merah. Lalu ini 1. Sedangkan untuk sedangkan untuk outputnya ini kita harus saya akan mengenalkan yang namanya final value theorem, di mana final value theorem ini adalah kita akan memprediksi outputnya dia akan konvergen di berapa sih gitu nilainya. Jadi di sini yang dilakukan dalam limit final value theorem adalah kita akan melimitkan fungsi output dalam domain T itu ke T menuju tahingga, atau sama dengan limit T menuju tahingga dari 1 min E pangkat minus T per T. Jadi kalau misalkan kita limitkan, ini hasilnya adalah 1. Karena kalau T-nya ini tahingga, berarti kan ini E pangkat 0. Ya. E pangkat minus tahingga, ini kan dia 0. 1 per 0 tahingga, maka di sini akan nilai 0. Maka 1 min 0, 1. Nah,
Berarti kalau begitu kira-kira dia akan outputnya seperti ini. Saya akan gambarkan dengan tinta warna lain, blue contoh. Maka dia akan bereaksi seperti ini. Nah, dia akan konvergen di satu. Di mana yang biru ini out, dan yang merah itu adalah input. Nah, maksudnya gimana sih Pak cara memahami dari grafik ini? Contohnya gini, kalau kita misalkan dalam bekerja dalam apa namanya manufaktur gitu ya, lalu kita sedang mengontrol ini lengan robot, maka sinyal step ini bisa diibaratkan ketika kita menekan tombol si apa namanya si lengan robot tersebut, misalkan lengan robot ini disuruh ke atas, maka kita tekan tombol ke atas. Nah, sinyal step itu adalah sinyal yang diberikan ketika kita menekan tombol tersebut. Karena jarak kita menekan tombol itu sangat singkat, jadi seolah-olah ini seperti tidak ada waktu delay untuk apa namanya mengangkat robot tersebut. Tapi karena sistem kontrol itu tidak ada yang sempurna ya, maka responnya itu ketika kita disuruh satu bergerak, maka lengan robot ketika kita tekan, dia tidak akan langsung bergerak, tapi dia akan delay, baru dia bergerak. Kira-kira ilustrasinya seperti itu ya, yang bisa meyakinkan. Jadi sebenarnya harapannya kita sebagai desainer perancang sistem kontrol itu input yang diberikan, output yang dihasilkan dari sistem itu haruslah sesuai dengan input yang diberikan. Sebenarnya itu aja simple. Nah, cuman yang dijadikan problem dalam transient respon itu adalah bagian transient sebelum dia mencapai steady state. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua term dari sistem kendali. Itu adalah ada dua bagian. Ini disebut dengan steady state. Bagian di sini disebut dengan transient. Di mana transient itu adalah masa transisi dari 0 ke 1, atau misalkan 0 dari sinyal diberikan ke sampai output dihasilkan. Kira-kira seperti itu. Nah, apa insight yang bisa diambil dari sistem orde 1 ini? Sebenarnya ada satu insight, tapi menurut saya ya oke lah gitu. Jadi seperti ini. Katakanlah output T itu 1 min T pangkat minus T per T. Nah, maka saya ingin mencoba ketika T itu sama dengan T, apa yang terjadi dalam persamaan output ini. Berarti kalau begitu, 1 min E pangkat minus T besar dibagi T besar sama dengan 1 minus, ini T per T itu adalah 1, berarti E pangkat minus 1. Atau 1 min 1 per E. Dan ini itu akan menghasilkan 0,632. Artinya apa? Ketika T sama dengan T, maka outputnya itu akan sama dengan 0,632. Jadi katakanlah di sini ini adalah 0,632 gitu ya. Maka time-nya di sini adalah sama dengan T, atau sama dengan koefisien dari S yang ada pada transfer function.
Itu adalah insight yang menariknya. Artinya apa? Artinya kalau apa namanya, T-nya semakin besar, apa yang terjadi? Apakah sistem akan lebih cepat atau lebih lambat? Nah, kalau di sini kalau kita lihat ya, misalkan T untuk sistem 1 itu adalah 1, T untuk sistem 2 itu 2. Nah, bagaimana cara melihatnya gitu ya? Nah, di sini saya punya satu web yang bisa mensimulasikan bagaimana apa namanya, step respon itu bisa dijadikan. Misalkan katakanlah kita ambil kasus kita gitu ya. 1/T, katakanlah saya punya 2 persamaan gitu ya. Dalam first order itu yang pertama itu 1/2s+1. Ini adalah transfer function 1. Yang kedua adalah 1 biar ekstrim, katakanlah 4 kali lipatnya gitu, 8s+1. Nah, apa perbedaan dari 2 transfer function ini gitu ya? Kita bisa simulasikan di web ini, di mana kalau misalkan saya punya 2s+1, berarti ini saya bisa masukkan di sini 1, di sini 2, spasi 1. Lalu kalian pilih, ini nggak usah osilasi analisisnya. Nah, ini aja, cukup transient analisis, step respon, overshoot, dan final value of step respon. Katakanlah sampai 60 detik. Nah, ini adalah step respon yang apa namanya, yang terjadi di fungsi yang pertama. Nah, ini apa namanya? Cukup, berarti katakanlah saya cukup sampai 20 detik supaya lebih jelas masa transitnya. Nah, ini adalah kalau saya screenshot. Ini adalah fungsi step respon yang pertama gitu ya. Yang pertama, lalu yang kedua saya simulasikan, itu bedanya adalah 8 dengan ini 1. Ini 8 spasi 1. Calculate dengan rentang waktu yang sama. Oh, kalau gitu 50 aja, 40. Sebentar. Nah, ini 60. Nah, gini. Ini supaya apple to apple, saya akan bandingkan dengan step respon yang kedua pada rentang waktu yang sama. Ini saya delete. Ini 1. Ini 2 spasi 1. Saya calculate. Nah, ini di rentang waktunya sama ya, 60 second. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Ini adalah sinyal output dari step respon ya. Ini yang 1, ini yang kedua. Kalian bisa lihat di sini 63,2% kira-kira di sinilah. Nah, ini ada di 2 second. Sedangkan 63,2% itu ada di 8 second.
di sini. Ini adalah 63,2%, yang ini 63,2% atau 0,632. Nah, jadi kesimpulannya, koefisien T ini akan berpengaruh terhadap transient respon, di mana semakin kecil koefisien S yang menempel gitu ya di situ nilainya, maka dia akan semakin mempercepat transient respon. Artinya dia akan semakin cepat naik ke steady state-nya. Kalau di sini kan transiennya di sini batasnya dan steady state-nya. Kalau di sini baru di sekitar detik ke 40, kalau di sini di detik ke 12. Dia lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau ini lebih kecil, maka dia akan lebih cepat naik ke output-nya. Kalau misalkan dia lebih besar, lebih lambat. Ini untuk sistem orde 1. Bagaimana transient respon itu di sistem orde 1 di elaborasi. Oke. Sebelum ke sistem orde 2, transient respon, kira-kira ada yang ingin tanyakan? Halo, halo. Halo, halo. Cek, cek, cek. Hadir, Pak. Yuk. Ada yang ingin tanyakan? Aman kayaknya, Pak. Oke, sip. Kalau aman, kita lanjut ke sistem orde 2. Nah, dalam sistem orde 2 ini agak kompleks ya. Jadi bisa mungkin kalian bisa lebih berkonsentrasi gitu ya. Sebenarnya apa sih contoh sistem orde 2? Sistem orde 2 itu kita udah bahas kemarin sampai soal UTS pun itu adalah sistem orde 2, yaitu adalah sistem massa, pegas, dan juga damping. Nah, ini kalau secara singkatnya kan ini transfer function-nya tentu kalian udah tahu, yaitu adalah 1/ms kuadrat plus cs plus k. Ini bisa sesuatu apapun yang nggak harus satu. Bisa A, bisa B, bisa C. Maksudnya konstantanya nggak harus satu. Cuman di sini yang akan saya bahas itu adalah mengenai bentuk umumnya dulu, bentuk umum dari sistem orde 2. Tentu dalam sistem orde 2 itu kita udah bisa identifikasi bahwa bagian bawah dari transfer function-nya itu adalah pasti selalu berpangkat 2. Itu hal yang mudah diidentifikasi. Tetapi kita berikan bahwa ada sistem orde 2 ini ada yang dinamakan dengan overshoot. Apa itu overshoot? Nanti kita akan jelaskan. Jadi mulai dari bentuk umumnya itu adalah dari transfer function sistem orde 2, bentuk umumnya adalah kira-kira seperti ini. Output dalam fungsi S per input fungsi S itu kita bisa tuliskan secara global dengan seperti ini. Omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega n plus omega n kuadrat. Ini adalah S, sorry, ketinggalan di sini. Zeta omega ns plus omega n kuadrat. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan orde 2. Ininya harus sama ya.
di suku ketiga dan suku kedua. Karena kenapa gitu? Di sini kan kita berarti deals dengan dua variabel ya, itu adalah ada omega n, ada zeta. Nah ini berhubungan dengan getaran. Nah jadi kalau misalkan kalian tentunya udah ngambil matkul getaran, mungkin akan lebih familiar ya dengan adanya bentuk seperti ini. Nah ini kalau saya urai atau saya modifikasi, ini saya bisa tulis ulang dalam bentuk seperti ini. Maaf, bukan modifikasi. Kalau saya gambarkan dalam diagram blok. Diagram bloknya itu adalah S plus 2 zeta omega n. Ini adalah transfer function dari open closed loop-nya. Lalu di sini ada komparatornya. Ini ada input fungsi S plus minus output fungsi S. Lalu biasa ada loop ke sini. Nah ini sekali lagi kalian bisa review di materi diagram blok ya. Dimana kalau saya kasihin bahwa kalau misalkan ada gini ya, ini ada H gitu ya di sini. Maka ini transfer function-nya adalah G per 1 plus GH. Nah ini kalau kalian terapkan di sini, kalau nggak ada H atau nggak ada kotak apapun, ini berarti namanya H-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah ini bisa kalian terapkan persamaannya ke sini. Jadi G itu adalah kotak ini, H itu adalah 1. Silakan kalian coba transfer function. Nanti ketemu seperti ini. Nah, lalu ketika sistem order 2 ini dalam bentuk umum ini, saya kasih input berupa step unit, maka outputnya kayak gimana gitu ya? Outputnya kayak gimana? Nah, yang terjadi adalah kita akan deals dengan output yang berbeda-beda, dan ini akan sangat tergantung dengan nilai zeta atau nilai yang ada di sini ya, zeta omega n. Nah, nilai zeta. Nah, tentu kita akan menggunakan termin yang sama dengan getaran, di mana outputnya ini akan diklasifikasikan menjadi 3. Itu kasus damping ya, masih ingat ya, di mana ada underdamped, ada critically damped, dan ada overdamped. Ini terjadi ketika zeta tidak pernah negatif ya, hati-hati. Zeta itu nilainya ada di antara 0 sampai 1. Critically damped ketika zeta-nya sama dengan 1. Overdamped ketika zeta-nya lebih dari 1. Ini akan memberikan respon sistem akan memberikan respon yang berbeda dari
biasanya. Untuk lebih jelasnya saya akan mengilustrasikan dulu ketiga ketiga output yang saya telah jelaskan itu seperti apa ilustrasinya. Saya akan ilustrasikan dengan sebuah grafik supaya lebih jelas. Katakanlah inputnya itu adalah berupa step respon kan ya, sama. Saya akan gambarkan inputnya berupa step respon. Sini. Nah, seperti ini. Ini adalah input. Fungsi T. Ini aksis Y-nya tergantung dari tintanya. Kalau merah berarti input. Nah, ini kalau aksis X-nya selalu T, domain waktu. Nah, secara ekstrimnya saya bisa gambarkan seperti ini. Yang pertama untuk kasus overdamp. Yang pertama untuk kasus underdamp. Maka outputnya kira-kira akan seperti ini. Nah, dia akan berosilasi terlebih dahulu. Baru lama-kelamaan dia osilasinya mengecil, lalu dia akan konvergen dengan inputnya. Kira-kira seperti itu. Ini saya gambarkan lagi. Ini untuk kasus underdamp. Underdamp. Lalu untuk kasus critically damp atau zeta-nya sama dengan 1, di sini saya akan gambarkan dengan warna hijau. Itu adalah seperti ini ya. Kira-kira dia akan sama dengan perilakunya dengan sistem orde 1 yang tadi. Ini out, CR, TM, atau critical TM. Dan sistem overdamp itu saya akan gambarkan dengan warna kuning supaya lebih ekstrim. Kalau overdamp itu dia akan seperti ini, tapi lama sekali baru dia bisa Nah, ini harusnya melengkung satu gitu ya. Out, overdamp. Nah, kalau kita lihat di sini, output dari overdamp dan juga critically damp itu bentuknya sama dengan sistem orde 1. Nah, kira-kira seperti ini ya outputnya ya. Jadi dia tanpa adanya osilasi sebelum mencapai ini ya, mencapai nilai yang diinginkan. Kan saya pengennya input nilainya itu sesuai dengan input ya. Kalau 1 ya 1 gitu. Nah, cuma pertanyaannya gini, Pak, ngapain sih kita belajar? Kan udah tahu nih orde 2 itu perilakunya ternyata sama dengan orde 1 gitu. Terus ngapain sih kita menggunakan sistem orde 2? Saya akan jelaskan seperti ini ya. Walaupun sistem critically dan overdamp itu perilakunya sama dengan orde 1, ya oke lah, itu udah ya sudah, ini memang sama dengan sistem orde 1 gitu ya. Nah, cuman di sini kalau saya umpamakan lagi seperti tadi lengan robot gitu ya, atau katakanlah sekarang kita akan pindah perumpamanya itu ke lengan robot untuk milling gitu. Nah, saya mau milling
itu katakanlah 2 cm. Ya udah saya perintahkan lengan robot untuk milling 2 cm. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya? Output yang dihasilkan dari lengan robot tersebut berosilasi, berarti nanti dia kadang-kadang dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 2 ke 1, dari 1 ke dari 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 1,5, 1,5 ke 2, 2 ke 2,5, artinya ada osilasi gitu ya. Nah, maka itu sangat tidak diinginkan kan pastinya. Oh ya udah kalau gitu ini aja Pak. Kita pilih mesin atau kontrol dengan critical DM atau order 1. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia, kalau kalian perhatikan di sini, dia mencapai outputnya itu pada T segini. Ini untuk apa namanya? CR, critical DM. Sedangkan untuk overdam di sini ini sangat lama sekali. Nah, sedangkan yang paling cepat itu adalah untuk underdam. Nah, jadi kita kepinginnya itu sebenarnya ketika input dijalankan, output langsung respon. Tapi kita nggak bisa apa namanya merekayasa hal tersebut langsung respon. Yang kita bisa rekayasa adalah kita akan memilih apa namanya sistem order 2 underdam dan mengabaikan critical dan overdam karena ini perilakunya yang pertama sama dengan sistem order 1, yang kedua waktu untuk mencapai nilai inputnya itu cukup lama dibandingkan dengan underdam. Nah, yang kita inginkan itu underdam karena waktu yang untuk mencapai nilai inputnya itu cepat di antara 3 sistem yang lain dan juga sistem order 1. Nah, cuman gimana Pak ngakalinnya gitu? Saya pengen underdam tapi dengan waktu yang cepat. Nah, sebelum kita ngakalin ke sana, kita akan mengenal dulu definisi-definisi atau parameter-parameter mengenai transient response dalam fungsi atau dalam output sistem order 2 underdam. Nah, ini supaya lebih jelasnya, mungkin yang ini saya bisa kasih kalian gambaran di e-book Katatsuhi Ogata. Itu adalah seperti ini ya. Sebentar, saya punya gambar yang bagus untuk ditunjukkan. Nah, ini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, ini sama ya, kasusnya di buku ini, Katatsuhi Ogata. Itu adalah unit step responnya, itu adalah 1/S, unit step input, atau 1 artinya. Jadi dia, nah, ini kalau saya perbesar, nah, kira-kira ini nilai zeta dari 0. Kalau zeta dari 0 berarti dia osilasi terus sampai akhir. Kalau zetanya 0,1 dia ada osilasi lama-lama mengecil. 0,2, 0,7 lumayan. Nah, sedangkan kalau dari zeta sampai dengan 1 tuh dia akan langsung memasuki nilai yang diharapkan input, yaitu 1. Kalau zeta sama dengan 2 atau overdam dia akan lama sekali. Kira-kira seperti itu untuk memberikan gambarannya. Lalu sekarang yang ketiga, itu kita akan mengenal parameter-parameter transient response. Ini akan saya jelaskan parameter transient response.
Nah, supaya lebih enak, kita langsung ambil gambar dari buku aja. Karena kalau saya gambar takutnya agak bingung. Nah, ini adalah gambar yang cukup komplit untuk menjelaskan semua parameter transient. Saya akan perbesar di sini. Dan saya akan jelaskan satu persatu parameternya dengan menggunakan warna yang berbeda. Oke. Parameter pertama itu adalah delay time. Atau TD. Dimana kalau saya lingkari, ini adalah TD. Apa itu TD? TD itu adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 50% respon. Jadi kalau kalian perhatikan di sini TD itu adalah ini. Nilai waktunya berapa detik untuk mencapai 50% dari respon atau 0,5. Ini adalah TD. Lalu yang kedua itu adalah kita namakan dengan, bukan kita namakan ya, memang namanya itu adalah rise time, TR. Ingat ini adalah sistem order 2 underdamped. Rise time itu adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 100% respon. Dan hati-hati untuk TR, ini adalah ini ya. Saya samakan warnanya dengan penjelasan. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah ini ya. Dia waktu yang dibutuhkan sistem pertama kali mencapai 100% respon. Itu adalah dinamakan rise time. Nah, TD itu biasanya jarang digunakan karena pasti hubungannya adalah TD. Oh enggak pasti, maaf. TD enggak setengah TR. Tapi biasanya TD itu akan berbanding lurus dengan TR. Karena ya dia hanya beda di capaiannya. Kalau TD itu berarti di setengah respon. Kalau TR ya berarti di 100% respon. Nah, lalu ada lagi parameter yang ketiga. Itu adalah mengenai masih waktu, yaitu peak time. Atau di sini adalah TP. Nah, ini saya warnai TP. Dan saya lingkari TP. Apa itu peak time? Peak time itu adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai puncak overshoot. Nah, jadi ini adalah yang dinamakan overshoot adalah ini ya. Overshoot adalah osilasi sebelum dia mencapai keadaan steady state-nya. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai dia
overshoot itu seperti apa? Berapa detik gitu ya kira-kira. Penjelasannya seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu ada yang dinamakan dengan MP. MP atau maksimum overshoot. Atau MP. Nah, ini adalah MP. Dan kalau saya kotakin seperti ini ya. Nah, jadi apa definisi dari MP? Mungkin saya akan lebih enak menjelaskannya dengan menggunakan rumus ya. Nah, jadi kalau di sini maksimum persen overshoot itu adalah CTP minus C tahingga dibagi C tahingga kali 100%. Artinya apa? Artinya itu adalah perbandingan panjang ini dibagi perbandingan panjang ini. Nah, katakanlah di sini kan dia kalau sampai input itu 1 gitu ya. Ini 1 gitu ya. Katakanlah dia tingginya ini peaknya itu ada di 1,2 gitu ya. Maka MP berarti di sini panjangnya 0,2. Maka nilai MP-nya di sini artinya adalah 0,2 per 1 dikali 100% atau sama dengan 20%. Artinya sistem ini memiliki maksimum overshoot 20%. Kira-kira seperti itu. Nah, cuman saya akan gunakan apa ya namanya? Ini saya bilang ini LSS atau L steady state, ini adalah LOP, di mana LOP adalah panjang dari sini ke sini ya. Jadi ini dikurangi ini, hati-hati. LOP itu ada length overshoot, LOV, dibagi LSS itu length steady state. Artinya length overshoot di per LSS dikali 100%. Ini sama dengan MP. Nah, lalu ada satu parameter lagi yang dinamakan dengan settling time. Settling time itu adalah seperti ini konsepnya. Jadi gini, kalau kalian baca di sini ada yang namanya allowable tolerance. Jadi seperti apa allowable tolerance itu? Yang namanya sistem underdamped dia akan selalu berosilasi sebelum mencapai targetnya. Nah, di sini kita tahu bahwa maksimum overshoot-nya katakanlah di 20% atau di 1,2. Di mana osilasi ini semakin lama akan semakin berkurang. Nah, berkurangnya ini kita toleransikanlah. Katakanlah toleransi kita itu adalah 0,02. Artinya ketika 1 plus minus 0,02, dia masuknya itu di berapa pertama kali. Nah, ini tergantung allowable tolerance. Nah, kalau misalkan tolerance kita itu adalah 0,05, artinya dia masuk di rentang 0,05 ini, plus minus 0,05 ini di 1, itu berapa waktunya yang dibutuhkan. Jadi, kalau saya definisikan ini adalah waktu, lagi-lagi waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai input, untuk mencapai nilai output yang ditoleransikan. Nah, settling time ini biasanya TS, disingkat TS.
Cuma di sini TS itu harus harus didefinisikan ulang. Jadi nanti kalau saya kasih soal ujian ini TS akan saya selalu akan saya selalu definisikan. Di sini ada TS 2%, TS 5%, artinya allowable-nya itu di 5% atau di 2%. Seperti kayak gini. Berarti ini kalau di 0,2 berarti 2%, ini berarti di 5%. Nah, di mana ya kalian udah bisa pikir secara logikal. Kalau misalkan TS 5% itu akan lebih cepat tercapai daripada TS 2%. Karena ya osilasinya kalau 5% lebih gede daripada 2%. Nah, cuma bagaimana menghitung TS ini? Nah, TS ini itu ada persamaannya. Dan TR semua juga ada persamaannya. Nah, jadi di sini saya akan rekap untuk masing-masing persamaannya. Tapi jangan khawatir, jangan dihafalkan ya, karena nanti juga di ujian akan diberikan. Nah, di sini itu biasanya TD atau delay time itu jarang digunakan, biasanya rise time. Nah, ini adalah saya kasih persamaannya. Dimulai dari TR itu sama dengan Pi min beta dibagi omega D. Dimana kalau beta ini supaya lebih gampangnya kalian bisa menghafal dari sini ya. Nah, jadi saya bisa, ini definisi angle beta. Saya akan screenshotkan di sini. Nah, ini sigma-sigma nanti kalian akan belajar di root locus. Jadi nanti nggak usah khawatir kalau sekarang masih bingung beta sigma-sigma itu apa. Jadi beta itu banyak ya kalau di sini bisa diambilnya. Ya katakanlah beta itu adalah sin pangkat min 1 atau antisin ya. Antisin, arcusin gitu ya. Ini bisa di kalkulator nanti kalau ini. Dari berarti sin demi. Demi itu berarti omega n akar 1 min zeta kuadrat per omega n. Arcusin, nah karena dia biasanya Biasanya sin demi kosami ya. Biasanya dia tetanya teta kecil atau beta itu biasanya kecil, maka sin teta sama dengan teta gitu ya. Maka beta itu akan sama dengan akar 1 min zeta kuadrat. Karena ini bisa dicoret. Dan omega D itu adalah sama dengan omega M dikali akar 1 min zeta kuadrat. Nah, zeta dan omega n-nya dari mana? Dari sini, dari persamaan transfer function-nya. Ingat bentuk umumnya seperti ini. Omega n kuadrat, 2 zeta omega n. Nah, ini tinggal cocok lagi aja. Kira-kira kayak gitu. Ini untuk rise time. Lalu ada lagi untuk peak time. Ini rumus pelengkap ya, beta dan apa namanya, omega D. Peak time
itu rumusnya adalah TP itu sama dengan Pi dibagi omega D. Lalu untuk MP maksimum overshoot udah ya. MP udah ya di atas. Itu ini LOV per LS kali 100% gitu ya. Lalu satu lagi adalah settling time. Nah, di sini di buku ini tersedia apa namanya? Tergantung dari tolerable criteria atau kriteria toleransi. Itu kalau TS 2%, biasanya saya tulis seperti ini. TS 2% itu sama dengan apa itu? 4 per zeta omega n. TS 5% itu sama dengan 3 per zeta omega n. Ya, kira-kira seperti itu rumusnya. Berarti ini total ada 4 harusnya. 4, 3, 2, 1. Nah, kira-kira seperti itu parameter-parameter untuk transient respon. Oke, kira-kira ada yang ingin tanyakan? Nah, ini jadi transient respon itu akan panjangnya itu di orde 2 ya. Kalau saya tarik kesimpulan orde 2 untuk sistem underdamp. Nah, kenapa kita repot-repot pelajari ini? Karena sistem underdamp ini yang paling cepat responnya. Tapi kelemahannya adalah banyak sekali parameter transient yang harus kita kendalikan agar dapat mencapai tujuan kita, yaitu responnya cepat dan sesuai dengan input. Kira-kira seperti itu kalau apa namanya? Kalau dari saya untuk transient respon. Oke, sebelum lanjut ke pengenalan PID, kira-kira sekali lagi saya ingin apa namanya? Menegaskan, apakah ada yang ingin tanyakan? Halo? Aman lagi kayaknya, Pak. Kenapa? Aman, Pak. Aman? Oke. Mau nanya, Yuk. kalau dinamika sekarang atau minggu depannya? Kalau dinamika minggu depannya, Mas. Oh, minggu depannya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Oke. Kalau masih aman, saya kira ini bakal saya save dulu lah. Buat catatannya itu. Sebentar, ini saya mau save sebagai PDF ya. Sebentar, ini saya ya saya pause dulu ya sebentar. Pasti bukan.
Ini akan saya masukkan ke oke, sip. Sekarang harusnya ada di Nah, ini ada di PDF ya. Udah saya convert ke PDF catatan kuliahnya. Lalu saya akan kirimkan ke grup. Sebentar. Nah, ini untuk catatan terkait transient respon. Lalu saya akan buat lagi mengenai intro mengenai PID system. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi, mungkin kira-kira sekitar setengah jam lagi atau 20 menit lagi. Itu kita akan bahas mengenai basic control system action and response of control system. Jadi basically ini adalah dasar dari kalian untuk men-tune-in atau mengotak-atik suatu sistem kendali seperti apa sih agar kadarnya itu optimal gitu. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan. Nah, saya akan melakukan metode pengajaran ini dengan melakukan simulasi. Simulasi yang saya lakukan itu dari satu web yang tadi ya. Jadi yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama itu dengan metode simulasi, terus yang kedua saya ingin memperkenalkan kalian bahwa basic control itu seperti ini. Jadi saya akan bahas mengenai basic control system. Dan ini kedepannya akan sering kalian temui. Dan juga ini adalah intro mengenai PID controller. Jadi untuk automatic controller, saya akan bilang bahwa secara umum itu akan memiliki diagram blok seperti ini ya. Saya gambarkan dulu. Ini input, komparator, saya langsung sebut aja controller.
Lalu ini bisa apa namanya? Di sini kotak ini bisa apa aktuator dan juga plan, tapi saya sebut ini adalah load atau yang dikontrol ya biasanya. Nah, karena kita nggak senang sama open loop ya, pasti selalu close loop. Dan ini adalah feedback-nya itu adalah berupa sensor. Pasti kompleks apapun akan bisa disederhanakan seperti ini. Nah, nanti kalian di sini akan mengenal adanya disturban atau gangguan. Ini kita biasa sebut dengan input fungsi S, di sini kita bisa sebut dengan output fungsi S gitu ya. Lalu yang saya garis putus-putus ini adalah ranah yang akan kita bawa atau pelajari. Sedangkan load ini adalah physical atau dynamical modeling. Nah, basically kita akan belajar mengenai bagaimana men-tune up suatu controller di sini, yaitu dengan PID controller. Nah, kita akan belajar supaya supaya langsung bisa ini ya, bisa diterapkan dan juga bisa ini. Kita akan belajar dengan sistem orde 2 supaya lebih seru ya. Katakanlah saya punya sistem orde 2 dengan transfer function seperti ini. Jadi TF-nya itu adalah output S per input S itu adalah sama dengan 1 per S kuadrat plus 10S plus 20. Ingat, transfer function kalau misalkan kita hubungkan ke sini, itu artinya transfer function itu sudah memperhitungkan controller dan load dan juga sensor. Jadi yang bisa kita kontrol di sini hanya bagian dari controller. Sedangkan load dan sensor ya sudah, memang begitu. Jadi transfer function ini sudah mengintegrasikan antara tiganya ya. Ya sesuai dengan kaidah diagram blok lah transfer function-nya. Jadi output per input itu adalah seperti itu. Kalau misalkan kita transfer function kan. Nah, lalu saya pengen katakanlah ya yang paling gampang kita amati dengan dikasih input, yaitu input step atau unit step. Di mana UT sama dengan 1 gitu ya. Atau US-nya itu sama dengan 1/S. Nah, ini artinya kalau begitu saya bisa bawa bahwa numeratornya itu 1, denominatornya adalah 1, 10, 20 ya. 1, 10, 20. Nah, ini saya akan simulasikan di web. Nah, saya simulasikan di web. Yang tadi, di sini saya tulis 1 untuk numerator. Denominatornya itu adalah saya tulis 1 spasi 10 spasi 20. Lalu saya calculate. Nah, ini transfer function-nya. Nah, ini adalah responnya. Saya screenshot supaya lebih jelas. Nah, ini supaya lebih jelas, saya kontrol V. Ini adalah unit step response. Nah, kalau diperhatikan di sini, Pak, di sini nggak ada masalah apa-apa. Nah, ingat, hati-hati.
Unit step response itu adalah artinya kita mengeset satu nilai itu menjadi satu. Sedangkan di sini, kalau kita lihat, ada yang masalah di fungsi ini. Yaitu adalah nilai steady state-nya itu berada di 0,05. Sedangkan yang kita inginkan 1. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah 1 gitu ya. Ini 0,06 sampai 1 lah katakanlah. Nah, di sini ada jarak 0,95. Atau kita bisa sebut dengan steady state error-nya itu sama 95%. Wah, ini sangat jauh sekali, sangat kebangetan. Orang kita inputnya pengennya 1, tapi dikasih 0,05. Nah, apa yang kita lakukan agar dia steady state-nya tidak error atau tidak, ya minimal mendekati 1 atau sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya, kita akan bahas satu persatu, yaitu TID. TID ini singkatan dari P-nya ini adalah proporsional. I-nya itu adalah integral. D-nya itu derivatif atau diferensial. Nah, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah P-control atau proportional control. Jadi yang pertama itu mengenai proportional control. Kita lihat bahwa kasus di atas ini gap-nya sangat jauh. Nah, yang perlu kita perbaiki itu di controller ini kita tambahkan komponen P. Di mana P ini, kalau ini kan kita bisa lihat ya, ketika kita ngeset AC, ini plus ini adalah sama dengan error. Nah, errornya ini akan di-amplify oleh controller. Nah, bagaimana cara mengamplify-nya? Kita gunakan dengan KP atau suatu konstanta dinamakan konstanta proporsional. Maka ini adalah KP dikalikan maka kontrolernya kira-kira kayak gini lah. Nah, ini controller, ini load. Nah, kira-kira si diagram bloknya seperti ini, sensor. Ini out, ini in. Nah, lalu berapa nilai KP yang pas gitu ya? Misalkan KP ini disebut juga gain. Gain ini adalah suatu konstanta aja. Dia KP ini bisa bernilai 100, bisa bernilai 200, bisa bernilai 300. Bisa bernilai apapun, nggak harus ini. Nah, bagaimana cara menentukan dia KP yang pas untuk sistem ini? Nanti kita akan belajar di kestabilan sistem. Itu nanti kita akan belajar mengenai root locus. Itu setelah bab ini. Nah, saya akan perkenalkan dulu seperti apa gitu ya. Misalkan katakanlah saya masukkan KP-nya itu menjadi 300. Nah, berarti KP ini akan mengubah TF function yang tadinya seperti ini. Itu akan menjadi seperti ini. Kalau katakanlah KP-nya saya ambil 300. Maka KP-nya itu adalah seperti ini. KP dibagi S kuadrat plus 10S ditambah 20 plus KP. Atau kalau KP-nya saya ambil 300, maka ini menjadi 300 dibagi
S kuadrat plus 10S plus 320. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan transfer function-nya berubah menjadi seperti ini? Nah, kita plot di sini. Berarti kalau gitu numeratornya itu 300. Denominatornya itu adalah 1, 10, 320. 1, 10, 320. Apa yang terjadi kalau kita calculate? Nah, ini supaya lebih jelas saya transiennya cukup sampai 8 detik. Nah, ini yang terjadi di ketika kita melakukan proporsional P controller atau dengan menerapkan proportional control. Nah, kita lihat tuh. Dengan P controller itu akan menimbulkan error steady state. Cuman di sini kan desirednya itu 1. Berarti error steady state-nya ya masih ada lah. Kira-kira ini 18% atau berapa persen gitu ya. Cuma masih ada. Nah, cuman problemnya di sini adalah muncul overshoot. Nah, bagaimana supaya di sini ada 2 problem yang saya state, yaitu SS error masih ada, lalu ada overshoot. Nah, lalu apa yang kita tentukan gitu ya, apa yang kita ini ya, langkah apa yang kita ambil gitu ya. Nah, ini kita bisa coba-coba juga dengan KP berapa, 100, 200. Nah, untuk mengurangi overshoot tadi, itu kita bisa tambahkan yang namanya differential control, sehingga kita bisa menambahkan yang namanya PD controller. Nah, di sini P-nya kenapa nggak hilang? Karena supaya mencegah error steady state-nya nggak terlalu banyak. Ini error steady state-nya minim. Dibandingkan yang tadi, yang pertama tanpa apapun itu 95%. Sangat jauh. Kalau PD controller, itu kita akan merubah transfer function kita yang tadinya begini, 10S plus 20, itu menjadi seperti ini kira-kira. Sama, KD itu adalah diferensial. KD dikalikan S plus KP per S kuadrat plus 10 plus KD S plus 20 plus KP. Nah, ini kenapa KD kali S? Karena yang namanya differential controller itu adalah dia sebanding dengan diferensial dari error fungsi T. Jadi kalau ini dilaplaskan, itu sama dengan, nah ini kalau KD dikalikan diferensialnya. Jadi kalau dilaplaskan ini adalah KD dikalikan S. Karena kan turunan itu S. Kalau integral super S. Sehingga KD S. Kira-kira singkatnya kayak gitu. Nah, jadi di sini koefisien S-nya ditambahkan dengan KD 20 plus KP. Nah, di sini lagi-lagi nilai KD, nilai KP itu akan tergantung dari stabilitas nanti yang akan dipelajari. Cuman di sini saya pengen menunjukkan apa sih gunanya gitu, apa sih pengenalannya, apa sih sense yang perlu kita dapat gitu dari ini. Katakanlah KD saya ambil 50 gitu ya. Maka di sini kita punya persamaan transfer function 50S plus KP-nya itu adalah 300 per S kuadrat plus 10 plus KD 60S ditambah 320S. Nah, ini adalah TF yang baru.
Kalau TF yang baru kita masukkan, berarti numeratornya itu adalah 50 300 spasi 300. Yang ini 1 60 320. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, yang terjadi kira-kira seperti ini. Overshoot-nya itu akan menghilang. Ini adalah PD control, dan di sini yang saya notice adalah overshoot hilang. Nah, jadi differential controller itu gunanya adalah untuk menghilangkan overshoot. Jadi di sini kalau diperhatikan, kalau kita notice overshoot-nya hilang. Tapi masih ada error steady state. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu coba kita sekarang katakanlah apa namanya? Jangan dulu menggunakan ini, tapi kita akan gunakan yang namanya PI supaya kelihatan gunanya integral itu apa. PI controller atau proportional integral control. Nah, kalau PI itu dia adalah KI, di mana KI itu dikali integral T-nya dari sama dengan 0 sampai T sama dengan T hingga error T dt. Atau ini kalau dilaplaskan, ini menjadi KI per S. Nah, di sini karena KI-nya per S, kita akan mengubah transfer function yang tadinya 1 per S kuadrat plus 10S plus 20, ini diubah menjadi KPS plus KI per S pangkat 3 plus 10 S kuadrat plus 20 plus KP S ditambah KI. Nah, ini di bawahnya nambah satu orde ya. Memang agak ribet, tapi kita coba dulu aja. Nah, lagi-lagi KI pun itu akan tergantung dari root locusnya yang diambil. Katakanlah kita ambil di sini KP itu sama dengan 300, oke. Saya ambil KI sama dengan 70. Berarti kalau begitu persamaannya itu menjadi 300S ditambah 70 per S pangkat 3 plus 10 S kuadrat plus 20 plus KP itu 320S ditambah 70. Ini adalah transfer function yang baru. Nah, ini kalau kita simulasikan berarti 300 spasi 70. Yang ini 1 spasi berapa tadi? 10 spasi, ingat ya konstantanya kita ambil 320 spasi 70. Nah, ini kira-kira akan seperti apa? Lihat. Nah, apa yang bisa dinotis di sini? Ini adalah hasil. Yang saya notice di sini adalah memang PI ini tidak overshoot, masih ada ya. OV masih ada. Maksudnya dia nggak menghilangkan overshoot karena diferensial nggak ada. Tapi di sini lihat error steady state
menghilang atau tidak ada, namun dihilangkan secara bertahap. Nah, sekarang berarti kalau gitu masalahnya hanya ada di overshoot-nya saja. Overshoot-nya masih ada. Kalau gitu kita akan gunakan yang namanya dengan PID control. Itu kalau misalkan PID controller digunakan, maka transfer function yang tadinya 1 per S kuadrat plus 10S plus 20 itu akan berubah kira-kira menjadi seperti ini ya. KD S kuadrat plus KPS plus KI per, nah ini combo 3 S pangkat 3 plus 10 plus KD S kuadrat plus 20 plus KP S plus KI. Nah ini nggak perlu dihafal, nanti kalau misalkan ini bisa diturunkan sendiri gitu ya. Yang jelas kalau PID ini skema diagramnya ya berarti yang tadi controller ini akan terpecah menjadi 3. Nah ini controller gitu, ini load, yang ini sensor. Nah yang ini ditambah. Jadi ini ke sini tambah, ini ke sini tambah. Ini berarti KP, ini KDS, yang ini KI per S. Jadi yang dikali itu namanya diferensial, yang dibagi namanya integral. Kira-kira PID gitu. Kalau PD berarti I-nya dihilangkan. Kalau PI berarti D-nya dihilangkan. Kira-kira gitu. Nah ini lagi-lagi untuk menentukan nilai KP, KI, KS-nya nanti kita akan bahas mengenai kriteria kestabilan dengan menggunakan root locus. Nah cuman sekarang terima aja bahwa KP-nya itu katakanlah kita pakai asumsi yang tadi KP-nya 300, KI-nya, KD-nya itu adalah berapa tadi kita pakai? KD-nya itu 50, KI-nya 70. Betul ya, KI tadi 70 ya? Ya, KI 70. Nah, kalau kita bentuk lagi persamaan barunya, berarti KD itu 50 S kuadrat ditambah KP 300 S tambah 70 bagi S pangkat 3 ditambah 10 plus KD itu 60 S kuadrat tambah 20 plus KP 320 S ditambah KI 70. Nah ini kalau kita simulasikan coba hasil seperti apa. 50 370. 50 370. Lalu 160 320 70. Nah, kira-kira hasilnya seperti inilah yang kira-kira paling perfect lah. Jadi dia kalau ke 8 mungkin nggak akan terlalu perfect kelihatannya. Tapi kalau kita panjangin waktunya coba 30 second. Nah, kira-kira seperti ini. Nih, kalau kita lihat, ini hasilnya sangat cukup memuaskan ya. Karena kalau kita bandingkan, mana yang mark yang agak tebal ya, supaya ini adalah input yang kita inginkan.
Nah, ini yang warna merah itu input yang kita inginkan. Sedangkan biru itu adalah output yang dihasilkan. Ya, dia delay time-nya hanya sedikit lah. Dibandingkan dengan kalau tadi order 1 itu dia lebih melandai. Sedangkan yang ini itu lebih bagus. Jadi PID ini adalah, kalau saya ambil kesimpulan, dia akan ada 3 matriks. Itu seperti ini. Kalau saya katakan tabelnya itu kira-kira seperti ini. Saya kasih warna hitam. Itu ada di rise time atau ada di respon gitu ya. Overshoot dan ada di steady state error. Jadi ada 3 parameter yang ditune. Dan ini katakanlah KP atau proporsional. Lalu ada K integral, ada K diferensial. Nah, ini kalau saya tampilkan secara tabel, secara bandingkan, kira-kira kesimpulannya seperti ini. Saya kasih tinta warna merah. Nah, pada proporsional control, rise time ini akan berkurang. Artinya dia akan lebih cepat mencapai satu atau mencapai input yang diinginkan. Lalu dengan KP itu semakin besar KP maka overshoot dia akan semakin bertambah. Dan steady state error itu dia akan semakin berkurang secara signifikan. Sedangkan dengan adanya KI, itu rise time dia lebih cepat juga. Dia akan mempercepat rise time, jadi mempercepat respon. Overshoot, dia akan, justru KI, dia akan meningkatkan overshoot. Dan dia akan sangat menurunkan steady state error, which is bagus ya. Steady state error turun, itu bagus. Overshoot turun, itu bagus. Rise time turun, itu bagus. Jadi hati-hati, yang naik di sini itu ini ya, artinya negatif, kalau yang turun itu positif dampaknya gitu maksudnya. Nah, lalu dengan KD bagaimana dengan rise time? Dia ada perubahan tapi tidak signifikan. Jadi ya ada perubahan sedikit lah, tapi tidak signifikan. Dan tidak bisa ditebak apakah dia naik atau turun. Lalu overshoot-nya gimana? Overshoot-nya dia sangat menurun. Jadi KD ini tidak lain tidak bukan ya, hanya menurunkan overshoot. Nah, sedangkan bagaimana dengan steady state error? Dia tidak berefek sama sekali untuk KD. Nah, kira-kira summary-nya bisa saya simpulkan seperti ini untuk pengenalan PID. Nah, ini semoga PID ini menjadi menjadi wawasan juga untuk kalian. Dan tadi link yang ini sangat bermanfaat ya buat kalian. Apalagi ini saya saya mau menyediakan beberapa link. Ada link YouTube. Di sini ada dua link YouTube untuk pengenalan PID. Supaya lebih memperdalam lagi, silahkan ditonton 2 YouTube ini. Dan juga web simulasi ini saya kopikan tadi linknya. Jadi kalian bisa akses di note saya share. Nah, jadi ada YouTube, ada 2 YouTube dan 1 web simulasi. Nah, kira-kira untuk pengenalan PID seperti ini dulu. Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai stabilitas dalam bab PID dan juga mengenai root locus. Root locus ini adalah tujuannya untuk tadi ya. Jadi kita bermain-main KP, berapa nilai KP, berapa nilai KI, berapa nilai KD agar sistem tersebut sesuai dengan kriteria kita.
Nah, parameter-parameter tadi yang transient respon itu adalah merupakan kriteria-kriteria sistem kita. Jadi ketika kalian berkomunikasi pengen ngedesain sistem perancangan seperti apa, ya kalian state dalam parameter tersebut. Maksimum overshoot yang diinginkan berapa, raise time-nya berapa, lalu differential output apa namanya? Outputnya seperti apa, apakah raise time-nya berapa detik, TS settling time berapa persen, dan lain-lain. Kira-kira cara menyatakannya seperti itu untuk mendesain sistem kendali. Semoga materi ini bisa membantu. Mungkin sambil saya save, ada yang ingin tanyakan? Oke, sip. Ini catatannya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini catatannya saya share di WhatsApp. Terkait materi ini mungkin saya belum akan menyampaikan ini ya, menyampaikan